Di video kali ini, aku akan mengajarkan kepada kalian beberapa poin-poin penting yang wajib nih kalian ketahui ketika kita belajar stoikiometri. Yang pertama, mungkin aku akan membahas tentang Avogadro. Kemudian, bagaimana cara kita mencari MR, massa molekul relatif, dan konversi-konversi sederhana. Misalkan dari gram ke mol, kemudian dari mol ke gram. Dan mungkin bisa jadi kalau misalkan kita diminta menentukan dari gram terus ke berapa jumlah atom ataupun berapa jumlah molekul. Nah, di video kali ini kita akan belajar. Berarti pertama-tama kita harus belajar dulu nih tentang Avogadro atau bilangan Avogadro. Mungkin kalian udah tahu bahwa Avogadro 6,023 kali 10 pangkat 23. Oke. Nah, 1 mol itu kan ketika kita berhubungan dengan bilangan Avogadro itu memang setara dengan 6,023 kali 10 pangkat 23. Tapi di sini aku ingin menyamakan konsep nih. Sebenarnya itu sama dengan misalkan nih aku punya satu lusin. Satu lusin itu kan kita tahu ada 12 buah ya kan. Nah, 1 mol yang setara dengan 6,023 kali 10 pangkat 23 ini ya, itu sebenarnya konsepnya sama dengan yang satu lusin sama dengan 12 buah tadi. Konsepnya sama. Artinya dia sama-sama dalam satu lusin ada 12 buah. Nah, dalam 1 mol itu ada 6,023 kali 10 pangkat 23. Apa-apa aja. Nah, yang membedakan bahwa kalau bilangan Avogadro itu dia tidak untuk kayak misalkan 12 buku, berarti kalau misalkan 1 mol buku nih misalnya ada 6,023 kali 10 pangkat 23 buku, ya itu mungkin rada salah. Tapi yang paling penting dia konsepnya sama. Cuman 1 mol ini itu lebih fokus ke sesuatu yang kecil. Misalkan apa aja. Makanya 1 mol itu yang mana setara dengan 6,023 kali 10 pangkat 23. Atau aku bisa bulatkan dia ke 6, boleh dong ya kan. 6 kali 10 pangkat 23 itu apa-apa aja. Pertama, atom. Oh, atom. Setelah atom ada molekul gitu ya. Setelah molekul apa? Ada unit formula atau kita bisa sebut dengan rumus satuan. Nah, ini untuk biasanya senyawa ionik gitu. Nah, yang 1, 2, 3 ini apa, Dis? Ini adalah satuan, berarti 6 kali 10 pangkat 23 atom, 6 kali 10 pangkat 23 molekul, 6 kali 10 pangkat 23 rumus satuan, tergantung apa? Tergantung dari soal yang ditanyakan. Oke. Tadi kita bahas kan ada atom, molekul, terus ada ion. Mungkin di sini aku akan sedikit merecap nih. Apa sih sebenarnya perbedaan dari ketiganya kayak gitu. Nah, kalau atom itu adalah segala sesuatu yang ada di unsur periodik ataupun di tabel periodik. Contohnya kayak gimana, Dis? Ya, unsur H, Li, potasium K misalnya. Kemudian ada karbon, Zn. Pokoknya apapun nih yang ada di tabel periodik yang bisa kita lihat gitu. Nah, kalau molekul gimana? Nah, molekul itu biasanya terdiri dari 2 unsur atau lebih. Contohnya apa? Kayak C6H6 gitu. Apalagi H2O, F2, Cl2 gitu. Kemudian ada yang kita sebut dengan ionik. Walaupun kelihatannya ionik itu contohnya ini kan NaCl. Oh, NaCl kan dia terdiri dari Na dan Cl. Berarti dia termasuk molekul dong. Ini kan terdiri dari 2 unsur ya kan? Na sama Cl. Nah, tapi kenapa di sini aku pisahkan? Karena satuannya berbeda ketika kita bicara bilangan Avogadro gitu. Ionik itu kan terdiri dari logam dan non logam. Misalkan kayak MgO lagi contohnya. Nah, di dalam Avogadro bilang Avogadro itu ini tuh satuannya ketiga ini. Ada satuannya 6,023 kali 10 pangkat 23 atom.
ada yang molekul. Kalau ionik kita sebut dengan unit formula atau rumus satuan. Jadi satuannya berbeda di setiap bilangan Avogadro-nya. Makanya nanti kita bisa bedakan, oh ini untuk mencari molekul kita harus menggunakan satuan molekul. Kalau atom ya atom, kalau ionik ya kita pakai rumus satuan gitu. Nah, sebenarnya 1 mol yang sama dengan 6 kali 10 pangkat 23 ini, apakah terserah apa itu atom misalkan, atau molekul, atau unit formula, atau rumus satuan ya. Ini adalah faktor konversi yang pernah kita belajar di video dasar sebelumnya. Sebenarnya stoichiometry itu kan pada dasarnya adalah mengkonversi gitu. Oke, langsung aja nih kita masuk ke contoh soal ya. Misalnya kalau aku punya misal 5 mol. 5 mol apa? Misalkan aku punya 5 mol nitrogen misalkan. Coba aku pengen rubah nih ya, pengen rubah berapa molekul N2. Karena N2 itu adalah terdiri dari unsur N dan N, maka kita akan masukkan dia kemari nih, molekul. Makanya ini satuan nanti molekul N2. Ya udah langsung kita konversi. 5 mol N2 itu langsung teori jendela kan. Di bawah ini karena di sini mol, kita harus bikin mol juga nih, 1 mol N2. Nah, 1 mol N2 kita tahu setara sama 6 kali 10 pangkat 23. Kita nggak boleh masukkan rumus satuan, kita nggak boleh masukkan atom. Di sini wajib kita taruh molekul N2 gitu. Ini kita bisa coret. Kita bisa coret 5 kali 6 30 kali 10 pangkat 23 molekul N2 molekul. Nah, apakah sudah selesai? Jawabannya enggak. Di video dasar dari kimia ya, yang matematik itu ada aku mengajarkan bagaimana cara kita merubah ke dalam notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu range-nya dari 1 sampai 10. Misalkan gini, 1,5 kali 10 pangkat minus 3 misalkan, atau 2 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini tuh adalah template dari notasi ilmiah. Kalau dia puluhan kayak gini nih, ini nggak masuk ke dalam notasi ilmiah. Kalian bisa lagi cek videonya tentang bagaimana cara merubah ke dalam notasi ilmiah. Tapi ini aku langsung aja. Untuk merubah ini, aku bisa buat kayak gini. Aku pengen buat dia ke 3,0. Berarti 3,0 ini kalau aku kali 10 pangkat 1, yang mana 10 akan sama dengan 30 kan? Ya dong. 3,0, 3, ibaratnya 3 dikali 10 kan 30 ya. Nah, itu 10 pangkat 23. Ini kan akan menjadi 3,0 kali 10 pangkat 24. Nah, molekul apa? Molekul N2. Ini adalah jawaban terakhir kita, harus ke dalam notasi ilmiah gitu. Oke, contoh lain deh, contoh lain. Misalkan kalau aku punya 5 mol CH4. Tadi kita udah tahu bagaimana cara mengkonversi dari mol ke molekul. Sekarang 5 mol CH4 berapa sih ya, berapa atom H? Kan di sini ada atom H. Berarti kalau dia ada 5 mol CH4, itu atom H yang terdapat dalam banyak banget molekul itu gitu ya, berapa? Nah, itu bisa kita cari dengan menggunakan bilangan Avogadro. Jadi ada bantuannya nih. Bantuannya apa? Bilangan Avogadro gitu ya. Nah, gimana cara carinya? Ya udah, pertama 5 mol. 5 mol CH4. 5 mol CH4 itu aku harus konversi dulu ke dalam apa? Karena di sini di bagian pembilangnya ada mol CH4, otomatis di bawah harus mol CH4 dong, ya kan? Supaya kita bisa cepat kita coret nanti. Lebih tepatnya berapa? 1 mol. Kenapa 1 mol? Karena dalam 1 mol CH4 kita terdapat 6, walaupun sebenarnya 6,023, tapi tadi aku bulatkan ke 6 gitu ya. 6 dikali 10 pangkat 23 apa? Karena CH4 itu adalah merupakan molekul, maka satuannya adalah molekul gitu. Molekul CH4.
Terus faktor konversi kita tidak berakhir di sini. Kita harus konversi lagi. Kayak gimana? Karena di sini dibilang di bagian pembilangnya molekul CH4, kita tulis nih, dalam satu molekul CH4 itu ada 4 atom H kan? Ya dong. Ya kan? Ini kan CH4, ini kan CH4. Ini kan misalkan dia dalam satu molekul, berarti kita cuma punya CH4, ya udah hanya satu molekul gini. Hanya ada berapa? Ya ada 4 kan gitu. Ya dong. Nah, oleh karena itu aku bisa taruh di sini jadi 4 atom H. Selanjutnya gimana? Tinggal kita kali gitu. Ini kita coret, ya kita kasih warna yang berbeda untuk mencoretnya. Ini kita coret. Ini kita coret karena mereka sama. Ini kita coret, ini juga kita coret. Tinggal 5 dikali 6, 30. 30 dikali 4 adalah 120 kali 10 pangkat 23. Apakah sudah berakhir di sini? Enggak ya. Kita harus merubah ke dalam notasi ilmiah. Ingat, notasi ilmiah itu harus dalam range 1 sampai 10. Sorry, ini kenapa 110? 1 sampai 10. Nah, berarti ini gimana? Kita harus buat dia ke 1,2 dong. Kalau 12 kan lebih dari 10 ya. Nah, 1,2 itu kan supaya dia 120, kita harus kali dengan 10 pangkat 2. Karena kalau dikali 10 kan jadi 12. Dikali 10 lagi kan jadi 120. Nah, ini kan tetap. Ini salah satu cara nih untuk merubah ke dalam notasi ilmiah. Nah, 1,2 karena ini kali, maka pangkatnya bakalan ditambah gitu. Jadi 1,2 dikali 10 pangkat 25. Baru kita kasih satuannya atom H. Karena tadi yang kita cari adalah atom H gitu. Oke. Paham ya? Nah, sekarang kalau misalkan aku punya soal nih, aku punya misalnya 3 dikali 10 pangkat 24 atom H. Coba sekarang berapa mol? Nah, gimana tuh? Berapa mol H? Karena kita ditanya hanya. Ya udah, langsung aja tulis apa yang kita ketahui gitu. 3 dikali 10 pangkat 24, kita punya 3 kali 10 pangkat 24 atom H. Kemudian di bawah ini harus atom H juga dong. Supaya apa? Supaya kita bisa cari, kita bisa coret. Nah, di sini kan kita disuruh ubah ke dalam mol. Berarti kan di atasnya harus mol. Lebih tepatnya 1 mol supaya kan nanti dikali. Nah, di bawah ini adalah faktor konversi kita, 6 kali 10 pangkat 23. Ingat, tadi 6 kali 10 pangkat 23 yang merupakan bilangan Avogadro adalah memiliki 3 satuan. Apa aja? Yang pertama atom, yang kedua molekul, yang ketiga unit formula atau rumus satuan. Tergantung dari apa yang ditanya. Karena ini yang ditanya adalah atom H, maka kita harus mengubah nih satuannya menjadi atom H juga. Gitu ya. Ya udah, langsung aja kita bagi. Ini kan 3, ini coret. 3 dibagi 6 kan itu berapa? 0,5 ya kan? 0,5. 0,5 itu kan ini kan kalau pangkat kalau dia dibagi gini kan. Itu kan sama dengan dikurang. Berarti kali 10 pangkat 1. Berarti ini kan bukan notasi ilmiah. Jadi supaya menjadi notasi ilmiah, kita bisa rubah 5. Kan 0,5 dikali 10 kan 5 ya. 5 mol H gitu. Atau kalau dalam notasi ilmiah 5 dikali 10 pangkat 1. Sorry, 10 pangkat 0. Karena kan 10 pangkat 0 kan 1 ya. Nah, mol H gitu. Ini sama aja keduanya. Oke. Nah, kalau misalkan kita bicara stokiometri, itu kan kita selalu akrab nih dengan yang namanya rumus N sama dengan gram per AR atau N sama dengan gram per MR. Oke, di video sebelumnya, di video dasar aku udah jelasin nih bedanya apa AR dengan MR. Kalau AR itu untuk unsur, kalau MR tuh dia biasanya udah molekul mainnya. Nah, di sini aku akan sedikit mengajarkan, walaupun mungkin kalian udah tahu bagaimana caranya mencari massa molar. Karena tanpa massa molar kita tidak bisa menentukan molnya. Kita lebih susah nih mengkonversinya. Ya nggak bisa pun kan kalau kita nggak punya massa molar. Jadi topik berikutnya kita belajar nih tentang massa molar. Massa molar itu adalah singkatannya MR. Ya, misalkan yang paling gampang nih kalau aku
punya mRNaOH. Berapa sih? Ya udah, pertama untuk mencari massa molar kita jabarkan dulu nih unsurnya apa-apa aja supaya lebih memudahkan. O, Na1. Oke, kemudian ada O, terus ada H. Di setiap elemen-elemen ini atau di setiap unsur-unsur ini, kalau kita mengacu kepada sistem periodik, kita akan menemukan lebih tepatnya di bagian atas kayak gitu. Ini kan, ini nomor massa, ini nomor atom. Yang kita lihat adalah nomor massanya gitu untuk Mr. Mr dari AR lah lebih tepatnya kalau misalkan per elemen gini per unsur. Karena AR dari Na itu 23 ya udah kita tulis. O berapa? 16. H berapa? 1. O kalau kita totalin berapa? 40. 40 AMU boleh atomic mass unit atau kita bisa bikin 40 karena N sama dengan gram per Mr. Berarti Mr itu sama dengan gram per mol. Makanya Mr itu ya satuannya itu adalah gram per mol gitu. Ya udah itu Mr-nya. Jadi ini masing-masing ada air-airnya gitu kan. Gabungan dari air-air itu kita sebut dengan Mr gitu ya. Paham? Nah, biar lebih meyakinkan kita coba sekali lagi contoh. Misalkan kalau aku punya C6 H12O6 yuk, glukosa. Ayo berapa nih? Pertama kalau kayak gini kita jabarkan dulu nih subscriptnya. Misalkan ini kan yang di bagian sini nih, yang angka di depan unsur kan kita sebut dengan subscript ya kan. Berarti di sini C-nya ada 6 gitu. H-nya ada 12 dan O-nya ada 6. Berarti 6 karena AR dari C itu 12 ya udah kita tulis 12 dikali AR dari H itu 1. Maka 6 O ini kan 16 ya. Ya udah, 12 kali 6 berapa? 72. Tambah 12 tambah 96. Hasilnya adalah 180 gram per mol. Nah, itu adalah cara. Ini apa? MR. MR dari siapa? MR dari si C6H12O6. Gitu. Ya. Nah, itu cara mencari massa molar. Sekarang kita coba nih bermain-main dengan konversi. Misalkan bagaimana kalau kita mengkonversi yang paling sederhana dari mol, dari gram ke mol misalnya. Kalau misalkan aku punya 51 gram NH3, berapa mol? Gitu, berapa mol NH3? Kalian bisa menggunakan cara N sama dengan gram per mR. Kalian masukin gramnya mR berapa? Bisa, akan dapat hasilnya karena memang seperti itu rumusnya. Tapi aku mau ngasih pendekatan yang berbeda dengan teori jendela. Nah, teori jendela itu gini. Kayak tadi 51 kita tulis aja apa yang kita ketahui. Oh, kita tahu 51 gram NH3 dikali. Nah, kenapa aku bilang teori jendela kan ini kayak ini kan gini dia kayak jendela jadi ya gitu. Oke, intermezzo dikit. Nah, di sini karena di sini gram NH3, di sini juga aku harus tulis gram NH3. Nah, kalau kayak gini lebih natural aja cara berpikiran gitu. Nah, NH3 itu kita cari dulu MR-nya. Karena kan MR itu adalah massa sebenarnya. MR NH3. Oke. N itu berapa? N itu 14. H itu 1 dikali 3. 3. Berarti 17 nih MR dari NH3. Maka di sini harus 17 gram NH3. Di atas nih berapa? Harus 1 mol. Kan kita harus cari molnya nih. Ya udah nih tinggal aku coret. Tinggal 51 dibagi 17. 17 dikali 3 itu kan 1 kali 3 3 tambah 51. Berarti ini itu setara dengan 3 mol NH3 gitu. Ya. Contoh lain. Kalau misalkan aku punya 2 mol neon. Terus kita berapa gram neon gitu. Silakan kalian bisa post videonya. Langsung aja tulis apa yang kita ketahui. Oh, kita tahu 2 mol neon. Karena di bagian pembilangnya mol neon, kita harus bikin mol neon juga di sini. Tuh. Lebih tepatnya apa? 1 mol. Karena apa? Dalam 1 mol neon kita punya berapa AR ya?
Karena ingat, neon ini adalah unsur, berarti kita harus pakai air. Neonnya itu 20 gram airnya. Ya udah, tinggal cepret 2 kali 20. Berapa? 40 gram neon yang kita ketemu. Gampang ya. Lagi. Sekarang bagaimana kalau kita mengkonversi dari kita punya 12 gram helium misalnya. Berapa atom? Nah, kalau gini gimana? Gampangnya adalah kita kan disuruh mengkonversi nih dari gram ke atom. Berarti kan dia nanya jumlah atomnya. Pertama-tama kita harus konversi dulu dari ke mol. Setelah ke mol, kita bisa mengkonversi ke jumlah atom ya kan gitu. Kalau misalkan belum kebayang, gini, 12 gram helium. Kita harus di bawah ini berapa? 4 gram helium. Kan gitu. Karena ini AR-nya. Di sini dalam 1 mol helium. Dalam 1 mol helium itu ada 4 gram helium. Ya. Kemudian baru kita konversi. Di bawah ini harus 1 mol juga. 1 mol helium. Dalam 1 mol helium ada 6 dikali 10 pangkat 23. Apa satuannya? Karena di sini atom, kita harus bikin atom juga di sini. Atom siapa? Atom He. Kalau gitu gimana? Tinggal kita coret. 12 bagi 4 3. 3 kali 6, oh 18 kali 10 pangkat 23. Apakah sudah bisa kayak gini? Nggak bisa. Kita harus ganti ke dalam notasi ilmiah. Menjadi 1,8 dikali 10 pangkat 24. Apa? Atom He. Ini jawabannya. Ya. Nah, sebagai soal terakhir ya. Kalau aku punya 9 dikali 10 pangkat 20 misalnya. Aku punya atom C di sini. Berapa gram C? Oke. Kita pindah aja. Tadi 9 kali 10 pangkat berapa? 20. Atom C. Nah, atom C dia mintanya berapa gram C? Oke. Berapa gram C? Ya udah, langsung aja ini pangkat 20 ya. Kalau kalian mau coba boleh. Pertama-tama kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Apa? 9 kali 10 pangkat 20 atom C. Oke, ini yang kita ketahuin kan. Dikali berapa? Dalam 1 mol. Nah, ini seru nih. Dalam 1 mol C, kita punya 6 kali 10 pangkat 23 atom C. Gitu, supaya sama nih. Coret, beres. Kemudian karena kita diminta gramnya, kan kita belum berakhir di sini. Dalam 1 mol C, kita punya ARCC berapa? 12 gram C. Coret. Tinggal kita ikutin sekarang. Oke. 9 tinggal gini. 9 dikali 10 pangkat 20 dikali 12 dibagi 6 kali 10 pangkat 23 gitu. Ini coret 1, tinggal ini tinggal 2. Berarti ini 18 kali 10 pangkat 20 dikurang 23 itu minus 3 kan gitu. Ya, sampai sini paham ya? Nah, 18 ini bukan notasi ilmiah, berarti kita harus ubah dia. Gimana caranya? Kalau 1,8 itu dikali 10 kan 10 pangkat 1 kan 18 ya. Nah, kita masih punya 10 pangkat minus 3 di sini. Berarti 1,8 karena ini minus, ya udah ini kita tambahin jadinya kali 10 pangkat minus 2. Satuannya apa? Gram C gitu. Ya. Nah, itu dulu untuk pembelajaran kali ini. Moga-moga kalian paham dan selamat belajar.